Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab fungsi transenden untuk materi baru, yaitu fungsi eksponen asli. Di sini terdapat definisi balikan ln disebut fungsi eksponen asli dan dituliskan sebagai exp, yaitu x sama dengan exp y, yang dimana dapat juga dituliskan sebagai y sama dengan ln x. Nah, exp itu kalau kita tuliskan ini, cara tulis lainnya, jadi x sama dengan e berpangkat x. Y sama dengan ln x. Atau dapat juga didefinisikan sebagai berikut. Fungsi eksponen asli adalah inverse atau balikan dari fungsi logaritma asli. Nah, yang dituliskan sebagai exp x itu sama dengan e berpangkat x. Jadi dituliskan sebagai y sama dengan e berpangkat x. Kalau kita ubah ke bentuk logaritma, jadi x sama dengan ln y. Di mana basisnya kalau dia ln, logaritma asli itu adalah e. Nah, selanjutnya terdapat sifat-sifat eksponen asli. Yang pertama, e berpangkat 0 sama dengan 1. Nah, ini dari sifat yang kedua, yaitu ln e sama dengan 1. Ln e sama dengan 1. Selanjutnya, e berpangkat a dikali e berpangkat b sama dengan e a ditambah b. Yang keempat, e berpangkat a dibagi e berpangkat b sama dengan e berpangkat a dikurang b. E berpangkat a dipangkatkan b sama dengan e a dikali b. Nah, sifat-sifat eksponen asli ini akan membantu dalam pengerjaan fungsi eksponen asli, yang dimana sifat-sifat eksponen asli ini hampir sama seperti sifat-sifat eksponen pada umumnya. Selanjutnya, kita masuk ke turunan fungsi eksponen asli. Nah, sebelumnya tadi kita sudah dapat bentuk dari fungsi eksponen asli, yaitu y sama dengan e berpangkat x, di mana dapat juga dituliskan x sama dengan e ln y. Nah, untuk mencari turunannya, jadi y sama dengan e berpangkat x. Turunannya yaitu dirinya sendiri, atau dy per dx sama dengan e berpangkat x. Nah, untuk membuktikan ini, kita dapat juga menggunakan pendiferensialan logaritma. Jadi, x sama dengan ln y. Yang dimana mohon maaf, yang di sini kita gunakan yang ini, y sama dengan e berpangkat x. Kita logaritmakan ke dua ruas. Jadi ln y sama dengan ln e berpangkat x. Selanjutnya ln y sama dengan x yang kita bawa ke depan, jadi x dikali ln e.
Nah, selanjutnya ln Y sama dengan X dikali 1. Karena ln E sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari turunan dari ln Y. Jadi di sini 1/Y dikali dy per dx. Kita turunkan kedua ruas. X-nya turunannya adalah 1. Jadi di sini dy per dx sama dengan y. Di mana y adalah e berpangkat x. Jadi terbukti bahwa turunan dari fungsi logaritma asli atau y bersama dengan e berpangkat x adalah dirinya sendiri. Dapat kita rumuskan dx ex atau turunan dari ex sama dengan ex. Atau dapat juga secara umum kita definisikan. Secara umum, definisikan dx e berpangkat u berpangkat u di mana u adalah fungsi yang bervariabel mengandung variabel x akan diturunkan. Jadi turunannya yaitu e berpangkat u dikali turunan dari u atau u aksen. Atau dapat kita tulis juga seperti ini. U aksen dikali e berpangkat u. Nah, untuk lebih memahami mengenai turunan fungsi eksponen, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu y sama dengan e berpangkat x. Y sama dengan e berpangkat x. Nah, turunannya atau kita gunakan dy per dx yaitu turunan dari pangkatnya dulu, turunan dari akar x yaitu 1 per 2 akar x. Terus kita tulis kembali fungsinya, yaitu e berpangkat x. E berpangkat akar x. Oke. Yang kedua, y sama dengan e berpangkat x kuadrat dikali ln x. Nah, kita ingin turunkan dulu yang ini, pangkatnya. Karena turunan pangkat dikali fungsi eksponennya. Nah, di sini dia bentuk perkalian. Kita tidak dapat langsung turunkan. Kita harus menggunakan permisalan. Jadi kita gunakan permisalan. Misalkan U sama dengan X kuadrat. V sama dengan ln X. Maka U aksennya turunan dari U yaitu 2X. Turunan dari V yaitu 1/X. Nah, jadi turunannya atau dy per dx-nya sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Nah, selanjutnya kita masukkan dy per dx sama dengan U aksen. U aksen berarti 2x dikali ln x ditambah 1/x dikali x kuadrat dikali e berpangkat x kuadrat ln x. Nah, kita sudah dapat, kita bisa sederhanakan lagi. Jadi dy per dx sama dengan 2x ln x ditambah x dikali
E berpangkat X kuadrat ln X. Nah, selanjutnya kita perbaiki. Ada yang dapat dikeluarkan, yaitu X-nya. Kita bisa perbaiki jadi dy per dx. Yang ini jadi dy per dx sama dengan X dikali E berpangkat X kuadrat ln X dalam kurung X. Mohon maaf, di sini 2 maksudnya, bukan X. Karena X-nya sudah kita keluarkan di sini. Jadi sisa 2. Nah, 2-nya ini bisa kita pindahkan ke depan. Jadi ln X kuadrat. Menggunakan sifat-sifat logaritma ditambah 1. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga itu Y sama dengan E berpangkat cos X. Nah, jadi dy per dx. Kita turunkan pangkat dari E-nya, yaitu cos S. Cos X turunannya min sin X. Dikali fungsi eksponennya kembali E berpangkat cos X. Berarti dy per dx sama dengan minus sin X dikali E berpangkat cos X. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 yaitu Y sama dengan X kuadrat dikali E berpangkat minus 2X. Nah, ini sama juga. Jadi ada fungsi aljabar, ada fungsi eksponen asli. Nah, jadi tetap menggunakan rumus pada fungsi turunan untuk perkalian. Nah, di sini kita perbaiki dulu. Nomor 4. Y sama dengan X kuadrat dikali E berpangkat minus 2X. Jadi ada yang jadi U. Di sini yang jadi U yaitu X kuadrat. Yang jadi V yaitu E berpangkat minus 2X. Jadi U aksennya yaitu 2X. V aksennya sama dengan turunan dari minus 2X yaitu minus 2 dikali E berpangkat minus 2X. Selanjutnya rumus turunannya. Jadi dy per dx sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Kita lanjutkan. Jadi dy per dx sama dengan aksennya 2x dikali V-nya E berpangkat minus 2x ditambah V aksen U minus 2E berpangkat minus 2x dikali x kuadrat. Nah, selanjutnya kita perbaiki. Jadi di sini kita lihat bahwa ada yang bisa diperbaiki. Jadi dy per dx sama dengan
2X dikali E berpangkat minus 2X dalam kurung 1 dikurang X. Karena di sini ada pangkat 1 tambah 1. Jadi 2 yang ini. Yang ini memang 1. 2X E berpangkat minus 2X. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang kelima. Yang kelima, Y sama dengan E berpangkat X ln X. Nah, ini bentuk pembagian. Jadi kita misalkan dulu yang atas. U-nya yaitu X, V-nya yaitu ln X. Jadi U aksennya sama dengan 1, V aksennya sama dengan 1/X. Di sini dy per dx sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, terus dikali kembali yang ini. Dikali E berpangkat X dikali ln X nanti di akhir. Oke, kita selesaikan jadi dy per dx sama dengan 1 dikali ln X dikurang 1/X dikali X per V kuadrat. Jadi ln X kuadrat. Kali E berpangkat X per ln X. Nah, kita lihat di sini ada yang bisa dikecilkan. Kita lihat yang ini sama yang ini. Jadi bersisa 1. Di sini ln X dikurang 1 per ln X kuadrat dikali E berpangkat X per ln X. Nah, seperti ini. Jadi jawaban akhirnya seperti ini. Ln X dikurang 1 per ln X kuadrat dikali E berpangkat X ln X. Nah, jadi untuk mengerjakan turunan fungsi eksponen asli, kita terlebih dahulu turunkan pangkatnya, pangkat dari eksponennya, terus dikalikan eksponennya kembali. Nah, contoh secara umumnya seperti ini. dx, EU, di mana U adalah fungsi yang bervariabel X. Jadi turunannya sama dengan E berpangkat U dikali U aksen, di mana U aksen adalah turunan dari U. Yang mana U adalah fungsi yang memuat variabel X. Oke, selanjutnya kita masuk ke integral fungsi eksponen asli. Nah, integral fungsi eksponen asli ini hampir sama seperti fungsi eksponen asli, yang dimana bentuk awalnya itu tadi bentuk turunan dari fungsi eksponen asli yaitu dx sama dengan ex sama dengan ex. Dimana kalau kita turunkan, kita lakukan pengintegralan, berarti menaikkan juga adalah dirinya sendiri. Ex dx sama dengan ex ditambah c. Atau apabila kita mengganti x-nya menjadi variabel u, kita ganti jadi e berpangkat u du sama dengan e berpangkat u ditambah c. Sama saja.
di mana U-nya merupakan fungsi yang memuat variabel X. U fungsi yang memuat variabel X. Oke, di sini untuk lebih memahami mengenai integral fungsi eksponen asli, khususnya pada integral, kita masuk ke contoh soal. Nah, yang pertama contoh soalnya E berpangkat minus 4X dx. Nomor 1, E berpangkat minus 4X dx. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita misalkan dulu pangkatnya menjadi U. Jadi U sama dengan minus 4X. Di mana turunan dari 4X atau DU-nya sama dengan minus 4 dx. Nah, kita perlu dx di sini. Jadi kita pindahkan. Jadi minus 1/4 du sama dengan dx. Nah, kita ganti jadi sama dengan E berpangkat U dikali dx-nya yaitu minus 1/4 du. Nah, kita keluarkan minus 1/4-nya jadi minus 1/4 integral E berpangkat U du. Jadi hasilnya sama dengan minus 1/4 dikali E berpangkat U. Jadi sama dengan minus 1/4 E berpangkat minus 4X ditambah C. Oke, selanjutnya ke contoh soal yang kedua, yaitu integral X kuadrat dikali E berpangkat minus X berpangkat 3 dx. Nah, di sini kita misalkan dulu yang jadi U. Nah, yang jadi U di sini adalah pangkat dari eksponennya. Jadi U sama dengan minus X berpangkat 3. Jadi turunannya atau DU-nya sama dengan minus 3 X berpangkat 2 dx. Nah, di sini kita perlu X kuadrat dx. Jadi kita pindahkan minus 3-nya ini. Jadi minus 1/3 du sama minus 1/3 du per 3 du sama dengan X kuadrat dx. Nah, kita ganti jadi integral E berpangkat U dikali X kuadrat dx itu ganti jadi minus 1/3 du. Nah, selanjutnya minus 1/3-nya adalah konstanta, bisa kita keluarkan. Jadi minus 1/3 integral E berpangkat U du. Jadi hasilnya sama dengan minus 1/3 E berpangkat U. Oke. Nah, selanjutnya kita kembalikan permisalannya. Jadi minus 1/3 E berpangkat yaitu minus X berpangkat 3 ditambah C. Oke, selanjutnya kita ke nomor 3. Oke, nomor 3-nya yaitu integral
dari 1 sampai 3 X dikali E berpangkat minus 3X kuadrat dx. Nah, sama cara pengerjaannya, kita misalkan dulu pangkat dari eksponennya. Jadi di sini integral X berpangkat E berpangkat X dikali E berpangkat minus 3 X kuadrat dx. Jadi U sama dengan minus 3X kuadrat, DU sama dengan minus 3 dikali 2X. 2 kali 2X dx. Di mana DU sama dengan minus 6X dx. Jadi minus 1/6 DU sama dengan X dx. Nah, yang diperlu di sini X dx. Jadi di sini integral E berpangkat U dikali minus 1/6 DU. Nah, jadi minus 1/6-nya kita keluarkan, jadi minus 1/6 integral E berpangkat U DU. Pangkat U DU. Jadi minus 1/6 E berpangkat U. Minus 1/6 E berpangkat minus 3X kuadrat ditambah C. Oke, setelah kita dapat bentuk integral tak tentunya, kita kembalikan. Dan kita substitusi nilai batasnya dari integral. Batasnya dari 1 sampai 3, X dikali E berpangkat minus 3. X kuadrat dx. Yang didapat itu minus 1/6 E berpangkat minus 3X kuadrat. Batasnya dari 1 sampai 3. Jadi yang di sini minus 1/6 E berpangkat minus 3 dikali 3 kuadrat. Dikurang minus 1/6 E berpangkat minus 3 dikali 1 berpangkat 2. Jadi minus 1/6 E berpangkat minus 27. Minus ketemu minus positif 1/6 E berpangkat 3. Yang dimana kalau kita sederhanakan ini bentuknya menjadi minus 1/6. Mohon maaf ini pangkat minus 3. Pangkat E berpangkat minus 3 dikurang E berpangkat minus 27. Seperti ini jawaban akhirnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat. Integral 6E berpangkat 1/X per X kuadrat dx. Oke. Untuk soal yang keempat, integral 6 dikali E berpangkat 1/X per X kuadrat dx.
super X dx. Nah, di sini U-nya yaitu super X. Jadi DU-nya sama dengan, kita langsung jadi dapat minus 1 per X kuadrat dx. Waduh, ini minus 1 per X kuadrat dx. Nah, di sini kita perlu, kalau kita pecah ini jadi 6E, 6 dikali E berpangkat 1 X dikali 1 per X kuadrat dx. Nah, kita perlu 1 per X kuadrat dx, berarti kita pindahkan minus. Jadi minus DU sama dengan 1 per X kuadrat dx. Nah, kita perbaiki di sini, jadi integral 6E berpangkat U dikali minus DU. Nah, minusnya dapat keluar, 6-nya juga dapat keluar. Jadi sama dengan minus 6 integral E berpangkat U DU. Jadi di sini sama dengan minus 6 E berpangkat U. Minus 6 E berpangkat U. Kita ganti, kembalikan U-nya, minus 6 E berpangkat 1 X ditambah C. Nah, jadi ini penyelesaiannya untuk contoh soal yang keempat. Selanjutnya, contoh soal yang kelima, integral 0 sampai ln 2 E berpangkat minus 3X dx. Integral 0 sampai ln 2 E berpangkat minus 3X dx. Nah, kita kerjakan dulu seperti kerjakan integral tak tentu. Jadi integral sini sama dengan integral E berpangkat minus 3X dx. Nah, jadi U-nya sama dengan minus 3X. DU sama dengan minus 3 dx. Nah, kita perlu dx. Jadi minus 1/3 DU sama dengan dx. Jadi integral E berpangkat U dikali minus 1/3 DU. Nah, minus 1/3-nya dapat kita keluarkan. Jadi minus 1/3 integral E berpangkat U DU. Jadi integralnya sama dengan minus 1/3 E berpangkat U. Jangan lupa kembalikan U-nya. Jadi di sini U-nya adalah minus 3X. Penyelesaiannya sama dengan minus 1/3 E berpangkat minus 3X ditambah C. Nah, tapi kita memiliki batas, jadi kita kembalikan di sini. Jadi integral 0 sampai ln 2 E berpangkat minus 3X dx sama dengan minus 1/3 E berpangkat minus 3X. Kita ganti nilai X-nya dengan batasnya. Dari 0 sampai ln 2. Nah, jadi di sini minus 1/3
E berpangkat minus 3 dikali X-nya batas atas dikurang batas bawah. 3 ln 2 dikurang sepertiga E berpangkat minus 3 dikali 0. Ini 2. Nah, yang ini bisa jadi, yang ini tidaknya bisa bawa ke belakang. Kita ubahkan bentuk di awalnya itu Y sama dengan E berpangkat X. Jadi X sama dengan ln Y. Nah, yang ini bisa kita ubah jadi minus sepertiga. Jadi 2 berpangkat minus 3. Minus ketemu minus, positif, sepertiga. Yang ini berpangkat 3 pangkat 0, E berpangkat 0 berarti 1. 1 di sini. Yang di sini 1. Maaf, yang di sini kita ubah saja seperti ini supaya bisa dilihat alur perubahannya. Jadi minus sepertiga E berpangkat minus. Minusnya kan ini bisa dibawa ke depan, ke belakang. Jadi kita tuliskan di sini jadi ln 2 berpangkat minus 3. Nah, yang di sini minus sepertiga E minus 3 kali 0, 0. Oke, jadi di sini sudah E berpangkat 0. Selanjutnya, yang ini ln 2 berpangkat minus 3. Nah, yang ini bisa kita ubah menjadi di sifat awalnya itu kita lihat bahwa ln E sama dengan 1, E berpangkat 0 sama dengan 1. Oke, kita perbaiki di sini. Jadi minus sepertiga. Sini 2 berpangkat minus 3. Yang di sini minus berpangkat 0,1. Jadi di sini positif sepertiga. Kita bisa keluarkan minus sepertiga dikali 2 berpangkat 3. Berarti 1 per 2 berpangkat 3. Ditambah sepertiga. Oke. Jadi minus sepertiga dikali 1 per 8. Ditambah sepertiga. Sini menjadi minus sepertiga dikali 1/8. Kalau lebih mudah kita bisa kasih keluar minus sepertiganya, jadi 1/8 dikurang 1. Oke. Jadi yang ini menjadi minus sepertiga dikali 1 dikurang 8 minus 7/8. Nah, jadi sisa 7 per minus ketemu minus positif 7 per 3 kali 8, 24. Jawabannya sama dengan 7 per 24. Oke, jadi sekian untuk pembahasan soal kali ini dan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.